banyak ilmu yang Irna butuhkan. Iya. Jadi karena sudah pernah pameran ke luar negeri, jadi PR yang kita pulang tuh kan membawa PR untuk diri kita sendiri. Oh ternyata kita belum punya ini, belum siap ini, belum tahu ini. Tapi selama 3 hari pelatihan ini PR-nya terjawab. Jadi kita menemukan identitas kita, terus kemampuan kita, terus apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan PR itu terjawab di bedo. Dari brand Alisa Marsha. Kita berdiri tahun 2016. Di awal tahun berdiri kita segmentasinya retail, ibu-ibu rumah tangga. Kita menciptakan produk itu dengan alasan agar orang-orang Indonesia itu beli produk ke kita, ke luar negeri, karena ada beberapa produk luar negeri yang mereka sukai, tapi kita buat versi Indonesianya. Contohnya bantal vintage, perlengkapan vintage. 2016 kita konsep khususnya vintage. 2017 kita nambah konsep produksinya modern internasional. Kita mulai masuk ke hotel, jadi kita mengisi hotel agar mereka ngambilnya nggak keluar, tapi di Palembang ada. Mengisi hotel, hordeng, kasur. Sudah dilakukan. Pokoknya yang dibutuhkan hotel untuk kenyamanan di kamar, di lounge dari produk kita. 2018 kita coba membuat konsep khas-khas Palembang. Jadi itu bisa masuk jadi merchandise perusahaan seperti ini contohnya. Terus di 2019 kita coba pasar ekspor dengan membawa produk-produk khas Palembang. 2019. Jadi 2019 mengikuti ajang. Kita coba lomba kurasi. Pertama kali kita lulus kurasi, kita pergi pameran di Filipina. Fame. Manila Fame. Kemudian kita coba ikut kurasi lagi melalui kita ambil lulus kurasi ke New York Now di New York Agustus 2019. Dan rencana ke depan kita pengen terus ekspor dulu. Bagaimana hasil-hasil yang didapat? Mungkin respon atau interaksi dengan tamu-tamu dari luar. Mereka senang dengan motif-motif yang kita bawa. Kan selama ini kan mereka kan taunya orang luar songket. Jadi kita sengaja bawa blongsong karena orang luar nggak tahu tentang blongsong. Jadi kita pengen memperkenalkan ada produk ciri khas Palembang. Selain songket tuh ada kayak blongsong, jumputan, dan lain-lainnya. Respon mereka senang karena motifnya pertama, terus juga ukurannya masuk dengan yang kita buat. Kita buat ukuran standar mereka masuk. Jadi sudah di research untuk apa yang disukai sebelum kita berangkat. Kemarin kita waktu lulus kurasi ke New York kan dapat pendampingan konsultan New York selama 6 bulan. Dari mana itu? Miss Jennifer. Jadi selama 6 bulan kita suka di email, dikasih tahu musim apa yang dibutuhkan, produk musim apa yang dibutuhkan. Pewarnaan juga. Misalnya warnanya apa yang dibutuhkan mereka, terus ukuran standar internasional. Sangat baik. Jadi sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Kita persiapkan. Jadi pas pameran kita disupport Bank Indonesia ke sana. Dikasih keilmuan Bank Indonesia minta tolong Miss Jennifer untuk sedangkan keberangkatan ke Fame dan New York itu apakah atas biaya sendiri atau sudah
waktu Filipina kita ngajuin ke dinas industri kan, terus disetujui, kemudian naik ke Dekranasta, Dewan Kerajinan Nasional Indonesia, disetujui. Jadi selama pameran luar negeri tahun 2019 disponsori pemerintah sama Bank Indonesia. Oleh yang New York. Kalau yang Manila Fem sama Dekranasda. Iya. Apa kan ketuanya Ibu Gubernur sama Dinas Perindustrian. Kalau yang New York Bank Indonesia. Jadi dari sendiri juga sangat terbantu ya. Itu sangat luar biasa ya. Luar biasa, sepak terjang pertama kita ekspor, tapi disupport sama ini pemerintah sama perbankan. Baik. Ini baik. Sesudah itu rencana kedepannya? Kita PR-nya tentang kapasitas produksi, Bu. Jadi mereka tuh berminat dan dalam jumlah besar, tapi kapasitas produksi kita masih terbatas karena handmade kan. Apakah ini ada nilai nilai ekonominya? Eko dalam penyepuhan, dalam pewarnaan. Dalam pewarnaan, jadi kita lebih ke menjual sejarah cerita motif ini. Jadi tidak dari ini masih belum masuk ke eco printnya, eco print belum. Jadi kita tuh pewarnaan eco belum. Eco belum, karena kemarin kita bawa produk itu yang berdasarkan lulus kurasi. Kita sempat bawa yang eco print waktu mau ke New York, cuman yang lulus kurasi yang motif blongsong ini, karena di motif-motif blongsong ini kita ngasih cerita-cerita, kalau setiap motif itu ada ceritanya. Jadi motif ini ada ceritanya. Bagus. Jadi tapi 2020 ini kita mau coba selain blongsong, misalkan kalau kayak songket ini kan produksinya bisa lebih banyak dan lebih cepat dibanding blongsong. Cuman warnanya nanti kita sesuaikan dengan selera di sana, karena kan selama ini kan songket itu warnanya jreng, cerah. Nanti kita 2020 ini lagi buat produk songket, tapi warnanya yang masuk dengan negara Amerika, gitu. Karena mereka suka warna-warna tanah, kayak gitu. Jadi kayak kendala kapasitas produksi itu bukan soal produksi jahitnya, Bu, tapi bahan bakunya kan ini kan ditenun, jadi tenun bener-bener manual, jadi kan durasinya lama. Sedangkan kan kalau songket kan ada yang tenun asli banget, tapi ada yang tenun masih dibantu mesin, jadi lebih terbantu mengejar waktunya. Jadi ke depan kita pengen coba songket, tapi motifnya motif warna yang mereka sukai. Siapa tahu responnya sama seperti blongsong ini, karena kemarin begitu pameran responnya bagus, Bu. Tawaran banyak, cuman yang di New York ya. Cuma tawaran produksi kita yang masih terbatas, jadi kita masih milih-milih buyer yang retailer, belum bisa agen dan importer. Ini sudah berjalan dengan baik, dari katalognya sudah berjalan baik. Kemungkinan juga bisa dibuatkan di internetnya ya, sebagai yang bisa dibuka dengan baik, karena sekarang ini juga ya. Atau kalau dengan ini mungkin kalau untuk dibawa ke luar negeri itu berat ya. Kita buat line set juga yang ringkasan dari katalog. Itu mungkin lebih baik, karena juga untuk memikirkan dunia ini, alam kita, yang mana kertas-kertas kita itu dari pohon-pohon yang kita tumbang, dan ini juga harus kita memikirkan dari sisi ekonya. Nah ini sepertinya Mbak Irmanya belum ya ke sana ya. Jadi nilai kita memang 2020 ini back to nature. Mungkin itu juga sesuatu, walaupun dunia ini semuanya sudah gonjang-ganjingnya back to nature, eco Jadi bagaimana Mbak Irmanya akan menang dalam hal itu, masuknya gitu. Katalognya juga back to nature harusnya. Apakah itu juga ringan, tapi juga mungkin tidak terlalu banyak, dan mereka kalau ingin masuk, mungkin ada satu yang dicetak 1-2 itu untuk di eksibisi itu yang bisa ditunjukkan ke tamu, atau ada berapa ya yang bisa diberikan oleh
buyer yang meneruskan untuk menjualnya. Tapi lebih dari itu juga ada yang singkatan, ringkasan yang ringan untuk dibawa. Selain itu juga dalam pembuatan juga harus lebih memikirkan ekonya, tapi bagaimana cara menang dalam dekorasi eko ini. Ya, kalau untuk motif sudah indah, saya rasa sudah bagus. Kualitas penjahitan juga sepertinya Mbak Irmanya sudah ada yang follow, yang mengikuti. Kalau di saya sendiri, pendapat saya, warna memang ada baiknya juga lebih dikembangkan warna-warna natural yang tidak terlalu ngejreng. Karena kalau ini foto yang ditaruh di dalamnya itu kelihatannya yang overpowering sudah berada di kelilingnya, jadi bingkainya itu sudah overpowering. Juga dalam nilai penjualan itu dasarnya itu tidak harus apalagi seperti yang hitam ini terlalu kuat. Lebih soft gitu. Cari yang mungkin tekstur ya. Ini sudah tekstur sudah bagus. Tapi kalau misalnya terlalu kuat itu ya jadi bisa tekstur background gitu. Dan selain itu juga untuk packagingnya itu mungkin karena packagingnya kan tidak mungkin dibuat untuk setiap bingkai atau gift, dan warnanya kan beda-beda. Biasanya kita kalau merchandise kita menyesuaikan keinginan konsumen warna hardboxnya. Begitu ya. Logo yang mereka minta, warna kita menyesuaikan. Ini yang asli kita, asli kita. Cuman kalau konsumen minta warnanya, kita juga terima. Itu ya. Design by customer. Cuma memang kalau seandainya Pak Irmanya menjual ini, warnanya seandainya sedang menjual yang warna ini kan backgroundnya terlalu kontras. Sudah tidak kemungkinan juga bisa dipikirkan bagaimana tas shopping bagnya itu dibuat dengan warna yang tidak terlalu atau motif yang komplimen harusnya. Kalau di sini saya merasa tidak. Motif-motif khas Palembang. Boleh, tapi tidak harus semua ditampilkan kan ya. Mungkin sesuatu yang cirinya yang mau diambil. Harusnya jangan semua yang. Kalau bisa dimasukin semua Palembangnya gitu ya. Jadi too much ini. Juga ini untuk tas tangannya ini dia punya. Ini kelihatannya kalau dalam balance itu kebanting. Ya. Ya. Seragam. Apakah dipakai juga bisa untuk mempercantik, dibuatkan lubang dengan ribbon pita. Kelihatannya pita kan lebih lebar, jadinya lebih sebanding. Karena kalau tiba-tiba keluar dari sini ya kelihatannya agak gimana ya? Memang jadinya nggak bisa terlalu berat jadinya karena ini kertas kan. Tapi harapannya ini kertasnya ya memang bukan. Jadi ini untuk diisikan apa? Biasanya bantal karena ukurannya besar atau tempat tisu gitu. Jadi kita buat ada yang setengahnya. Sepertinya ini udah boleh, tapi kemungkinan lipatannya itu harus lebih dalam supaya bisa dibentuk lubang dan diberikan ribbon. Pita. Kalau pita kelihatannya lebih sebanding soalnya. Kalau ini kelihatannya kebanting. Iya, karena ini kertas jadi lebih rapuh jadinya. Betul. Nah, juga jadi kalau terlalu berat agak ngeri. Betul. Tapi selamat karena saya juga merasa Mbak Irma sudah melakukan apa yang sudah di dalam perjalanan sudah dibimbing oleh senior-senior yang sebelumnya. Jadinya saya juga bersyukur dan blessing. Iya. Ya, jadi semoga ini. Bersyukur dan beruntung juga dalam waktu 3 tahun ini banyak yang ngebimbing. Sekarang bedol ngebimbing. Mudah-mudahan PR-PR kita bisa selesai, bisa terjawab di 2020 ini. Baik.
bisa lebih baik lagi. Baik. Jadi tahun keempat. Nah, itulah semangat yang luar biasa. Ya, kita Bedo akan tetap dan selalu akan mencoba untuk memajukan, dan saya juga bersyukur kita juga ketemunya yang sebetulnya tidak perlu dimajukan secara keras, tapi sudah mapan ya, istilahnya tinggal harus berlangsung. Keilmuannya Bu, karena kita kan semuanya learning by doing. Betul. Jadi perlu bimbingan yang ke arah profesional. Bagaimana pandangan Mbak Irma untuk Bedo dalam pelatihan 2-3 hari ini? Luar biasa, karena banyak ilmu yang Irna butuhkan. Iya. Jadi karena sudah pernah pameran ke luar negeri, jadi PR yang kita pulang tuh kan membawa PR untuk diri kita sendiri. Oh ternyata kita belum punya ini, belum siap ini, belum tahu ini. Tapi selama 3 hari pelatihan ini PR-nya terjawab. Jadi kita menemukan identitas kita, terus kemampuan kita, terus apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan PR itu terjawab di Bedo. Jadi apa yang rasanya di mana yang terjawab? Pengembangan produk. Ternyata pengembangan produk tuh nggak harus langsung wah sederhana aja sudah mengubah keseluruhan. Sederhana aja bisa jadi luar biasa. Terus sertifikat yang harus diurus karena itu mempengaruhi nilai tambah dari produk tersebut. Jadi pelatihan ini sangat berguna. Sangat berguna sekali buat pengembangan kita, mengupgrade diri kita, menjawab PR kita selama ini. Karena kita nggak punya pengetahuan untuk itu, Bedo kasih tahu, ya kita senang sekali Bu, karena kita bisa menjawab PR kita, mengupgrade diri kita. Selamat. Siap go internasional, mewujudkan mimpi kita. Selamat ya. Makasih banyak Bedo, Bu Ika. Sekarang sudah berapa karyawan yang ikut dengan perusahaan Alicia Marsya? Kita social entrepreneur, jadi kita membimbing satu masih desa. Membimbing satu desa. Outsource ke desa ya? Iya, ke desa. Jadi ada ininya orang yang desanya yang kerjasama ya? Kerjasama, jadi kita melalui Kades untuk ngawasin orang-orang yang kita bimbing untuk produksi produk kita. Tapi kita juga ada yang di Palembang juga. Tapi sama ibu-ibu, jadi kita memang selain bisnis kita sosial. Jadi kita pemberdayaan perempuan. Jadi karyawan itu 20 orang saat ini. Saya mau tanya satu pertanyaan ya. Saya selalu mendengar pemberdayaan perempuan. Pria-prianya bagaimana ya? Cuman mayoritas perempuan karena banyak perempuan yang pengen bekerja tapi nggak bisa keluar rumah, sedangkan prianya kerja gitu ya. Iya, prianya kerja. Jadi karena kan saya ngerasain pengen kerja tapi nggak bisa keluar rumah dulu kan, jadi berdasarkan waktu saya 6 tahun pernah jadi ibu rumah tangga seutuhnya, jadi saya ngerasain perasaan pengen berkarya, pengen bekerja tapi nggak bisa keluar rumah. Makanya kita akhirnya memutuskan kenapa banyak ngerebut ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu yang boleh kerja di kantor kita, tapi ada ibu-ibu yang tetap boleh bekerja di rumah, tapi tetap dengan desain dan konsep kita. Jadi ada kurir yang memang bagi-bagi yang udah potong-potong dan nyediain bahan, jadi mereka bisa ngerjain di rumah. Sangat luar biasa upayanya untuk membangkitkan tenaga kerja di Palembang. Dan seandainya juga ada kesempatan, mungkin dipikirkan juga untuk meluaskannya, tidak pada hanya ibu-ibu tapi juga anak muda, pria-pria ya. Saya ngomong begini karena saya tumbuh dengan saudara pria. Jadi saya juga berantemnya atau dibelanya sama saudara pria, dan di dalam bisnis juga. Jadi saya waktu dewasa juga bersama pria. Jadi business partner saya dari Belanda, pria, suami dan putra. Jadi mereka kadang-kadang mengkritik saya dan apa. Jadi saya bisa melihat juga di dunia ini tidak saja wanita rentan ya, tapi pria juga. Kita lihat sendiri ya sekarang ya, banyak juga yang kehilangan arah. Jadi kalau seandainya punya kesempatan juga membangun
tidak hanya wanita tapi juga tetap sama-sama. Ya mungkin juga plusnya ada sudut pandang laki-laki dalam bisnis kita karena sekarang kebanyakan perempuan Semua ya, makanya mungkin lebih di bidangnya kalau yang bisa dimasukkan, ya semoga sih ada ya. Ada yang megang bagian kursi karena kan pekerjaan berat gitu. Cuman mayoritas laki-laki perempuan. Coba makasih sarannya Bu, berarti kalau merekrut kita coba laki-laki ditambah diberikan kesempatan juga. Jadi kalau enggak terlalu kuatnya di wanita semua. Sepertinya wanita kita memang wanita Indonesia adalah wanita yang luar biasa. Ya, terima kasih ininya. Saya sangat salut dengan keinginan Mbak Mirnanya untuk maju ya, dan juga membangun para wanita di sekelilingnya, dan saya sendiri ya mengucapkan blessing dan juga selamat untuk masa depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kemauannya Pasti sesudah ini tetap diikuti. ya, Terima kasih. diikuti biar makin lebih baik. Iya.